Faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan yang sering muncul. Yang pertama, kurangnya ketelitian dalam penulisan atau typo. Contoh, kualitas ditulis kualitas. Yang kedua, terdapat contoh penulisan yang salah dan ditiru, contohnya fotokopi dan ditulis fotocopi. Yang ketiga, bukan suatu kata yang salah, namun memang disengaja karena merupakan nama produk toko maupun suatu organisasi. Contohnya warung ditulis waroweng. Langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan. Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung adalah pengutipan secara langsung berdasarkan sumber aslinya, artinya kalimat-kalimat di dalamnya tidak ada yang diubah. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah pengutipan dengan cara meringkas berdasarkan sumbernya tanpa menghilangkan makna atau maksud dari sumber kutipan tersebut. Contohnya seperti yang sudah tertulis di sini, atau bisa cek video saya yang sebelumnya jika kurang paham. Perbedaan antara pukul dan jam. Jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering disebut durasi. Jam juga sering disebut sebagai kata benda yang menunjukkan kepada suatu benda penunjuk waktu. Contohnya yang pertama, setiap hari Minggu Ani berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Yang kedua, Anissa baru saja membeli jam tangan baru. Sedangkan pukul digunakan untuk menunjukkan waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, waktu belajar di sekolah akan dimulai pukul 7. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dengan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Secara umum, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter yang bermakna dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh anggota masyarakat pemakai bahasa. Bahasa dinyatakan sebagai sistem lambang bunyi, yakni bahasa itu merupakan susunan kumpulan dari lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Bahasa dinyatakan sebagai lambang bunyi yang arbiter karena lambang-lambang bunyi tersebut adanya berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakai bahasa yang bersangkutan. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahannya. Yang pertama, pemisahan unsur rincian dalam kalimat. Contohnya, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil merupakan kata yang salah, dan yang benar adalah aku hanya membawa buku, tas, dan pensil merupakan kata yang benar. Yang kedua, pemisahan antar anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, Reza tidak mau sekolah lagi, karena diejek oleh teman-temannya merupakan kata yang salah. Yang benar, karena diejek oleh teman-temannya, Reza tidak mau sekolah lagi. Yang ketiga, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis. Contohnya, Bambang Irwan, M, Hum, merupakan kata yang salah, dan kata yang benar adalah Bambang Irwan, M, Hum, Yang keempat, penggunaan mengikuti kata hubung. Contohnya, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi, sangat diam jika di dalam rumah merupakan kata yang salah, dan yang benar adalah dia sangat pandai bergaul di luar tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Yang kelima, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam kehidupan ini merupakan kata yang salah, dan yang benar adalah kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan titik koma. Jelaskan dengan disertai contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik 2 dipakai pada akhir pertanyaan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, 1.
mereka memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Sedangkan tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Yang kedua, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring? Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Karena masyarakat belum mengerti sepenuhnya tentang penggunaan huruf miring. Yang pertama, penggunaan pada bahasa daerah maupun bahasa asing. Contohnya, Weltanschauung bermakna pada dunia, penulisannya tidak menggunakan huruf miring, merupakan penulisan yang salah. Yang benar adalah kata Weltanschauung ditulis menggunakan huruf miring. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz, merupakan penulisan yang salah. Dan penulisan yang benar adalah saya sudah membaca buku Salah Asuhan ditulis dengan huruf miring karangan Abdul Muiz. Bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan vokal, data ke-1 vokal A hilang antara huruf konsonan P dan T pada kata yang ditemukan dalam kalimat saya dapat naik sepeda motor. Tapi di sana tulisan dapat A-nya hilang, jadinya DPAT. Data kedua, vokal A hilang antara huruf konsonan G dan I pada kata mengalami yang ditemukan dalam kalimat saya mengalami cedera serius. Contoh kesalahan penulisan konsonan. Hilangnya konsonan N pada kata kencang dengan dan tentang data dari hujan dan angin kencang. Harusnya ada huruf N, tidak dapat menghindari. Harusnya ada huruf N sehingga menghindari dari. Tertarik dengan agama, juga huruf konsonannya tidak ada. Harusnya dengan menurut undang-undang tentang sepeda motor. Terus ada hilangnya konsonan terjadi pada konsonan G pada kata sehingga dalam data. Jadi tulisannya sehingga ada dua. Agama Islam sehingga saya ingin. Sekian pembahasan soal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.